Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Honda Power Products Indonesia. Buat sobat Honda semua, sebelum kita mulai, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi semoga nanti setelah ini kita segera kembali ke kondisi yang normal. Sekarang sudah new normal, kemudian semoga pandeminya segera selesai, teman-teman kita semua sehat, yang sakit semoga sembuh ya. Oke, sekali lagi selamat datang di channel Honda Power Products Indonesia bersama saya Danis. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang menarik nih. Saya ada di Honda GX Series. Cuman acaranya apa? Kita akan unboxing mesin baru dari Honda nih katanya nih ya. Tapi saya nggak akan sendiri ya. Saya akan ditemani seseorang yang spesial dari Honda Power Products Indonesia yang akan menjelaskan apa sih yang mau kita unboxing. Honda Power Products itu siapa sih sebenarnya ya? Walaupun teman-teman udah tahu mobil, motor banyak ya, tapi sekarang mesin kita akan cari tahu. Kita unboxing, kita review, terus mungkin kita bisa dapat pengalaman lebih. Kita panggilin langsung ya. Pak Pinto, Om Pinto. Halo, selamat datang Om Pinto. Kita gini aja. Sehat ya Om ya? Sehat. Oke, sobat Honda semua. Kita kenalin ini Om Pinto dari PT Honda Power Products Indonesia. Halo, sobat Honda. HPPI ya singkatannya? Betul Om Danis. Oke. Bisa perkenalan dong Om Pinto nih dari HPPI. HPPI itu siapa sih sebenarnya? Kemudian Om Pinto siapa sih? Om Pinto siapa? Oke, silakan Om Pinto. Oke, baik. Selamat siang, sobat Honda semua. Terima kasih kesempatannya Om Danis untuk acara kita siang ini. Kita akan unboxing mesin GP160 Honda gitu ya. Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit mengenai HPP itu sendiri ya. Oh iya, ya. Betul. Biar sobat Honda tahu. Betul ya. Biar tidak bertanya-tanya lagi gitu. HPP itu adalah perusahaan distributor resmi yang adalah distributor untuk mesin-mesin penggerak Honda Pak. Begitu. Beda ya sama mobil sama motor nih beda ceritanya. Kalau untuk di Indonesia beda. Oke. Tapi untuk di Jepangnya itu sama ya, dari Pak siapa? Sunshiro Honda ya. betul. Ya. Om Danis kayaknya udah searching di awal ya. Iya. Banyak informasi yang Om Danis tahu. Saya Honda mania. Ya, HPP itu kita semua prinsipal untuk mesin-mesin penggerak Honda. Kalau saya sendiri, saya bekerja di HPPI kebetulan untuk divisi sales and marketing Om Danis. Jadi yang lebih yang lebih sering ketemu sama customer-nya Honda, user-nya produk-produk Honda. Oh, frontline biasanya ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi PT Honda Power Products Indonesia itu HPPI di Jakarta ya? Biasanya di Jakarta. Oke, di Jakarta itu dia memang bisnisnya adalah power product, berbeda dengan mobil dan motor ya? Ya, betul. Oke, dan Om Pinto ternyata frontliner ya. Jadi kalau sobat Honda bertanya semua tentang Honda, kayaknya ada orang yang pas. Oke, kita mau unboxing nih, judulnya nih unboxing dan review. Apa yang mau kita unboxing nih? Kayaknya mesin ini kan sama ya, umum ya. Kayak di background kita ada mesin-mesinnya juga. Apa yang beda kita mau unboxing nih? Atau kita langsung buka? Boleh langsung, tapi sedikit saya ingin menjelaskan. Di sini kita akan unboxing mesin GP160 ya. GP160. Jadi ada seri GX seperti yang ada di belakang kita ini, ada seri GP. Nah, kebetulan untuk yang sekarang itu GP yang terbarunya Om Danis. Jadi sebelumnya sudah ada GP. Nah, sekarang untuk yang kita mau unboxing ini seri terbarunya begitu. Mungkin sobat Honda semua sudah nggak sabar kayaknya Om Danis. Saya juga nggak sabar dari tadi saya bolak-balik lagi. Cuma lihat kondisinya doang sama nggak? Iya. Oke, kita buka sobat Honda sekarang ya. Kita langsung ya, buka ya. Dan sobat Honda, seperti yang sebelumnya kita informasikan bahwa untuk pertanyaan nanti yang sobat Honda tulis sebelumnya, kalau kita bacakan, jangan lupa
kita punya payung yang eksklusif sama polo shirt. Setelah itu juga kita akan ada sesi terakhir quiz, ya. Quiznya apa sama. Saya kira tunggu sampai nanti Pak. Oke. Sebentar. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ya, ini dia sobat Honda semua. Inilah mesin GP 160 terbaru keluaran dari Honda Power Product Indonesia yang mau kita review siang ini ya. Oh, ini ada apa aja nih? Oke. Oh, looks lebih fresh ya. Oke, lebih fresh. Ini kayak lebih keren, lebih kuat nih. Oke, ini apa nih Om? Ceritanya nih, mesin apa nih? Ada apa aja setiap pembelian? Oke, cerita saya mau menjelaskan sedikit sih. Begini ya, sobat Honda semua, penampakan dari mesin GT 160 yang terbaru ya, berbeda dari yang seri yang lama. Terlihat dari engine covernya sudah pasti berbeda. Yang dulu warnanya putih, yang sekarang warnanya merah. Oh, jadi beda sama yang ini Om? Ya, betul. Kalau yang ini nih, jadi ceritanya saya tadi diselipin mesin nih satu nih sama Honda nih. Kita tunjukin aja kali ya. Ini yang apa nih? Kita mau tunjukin apa gitu? Boleh langsung. Ternyata kita bisa tunjukkannya. Oke. Data saya enteng ternyata sih. Oh, ini sama ini ternyata ini generasinya ini. Betul. Ini Berbeda dengan yang di belakang. Berbeda. Oke, boleh dong cerita Om, ini bedanya apa ya? Generasi terbaru sampai sebelumnya Om? Oke, yang pertama mau saya infokan adalah setelah tadi kita unboxing awal, sobat Honda semua setiap mesin satu unit mesin GP ini buka dus itu sobat Honda semua pasti akan dapat manual book. Oke, seperti yang saya pegang ini. Owner's manual, petunjuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa mana? Oke, dapat owner's manual, panduan. Selanjutnya pasti mendapatkan satu set kartu garansi. Oh, digaransi sobat. Oke. Ini semua mesin Honda selalu dapat ini? Iya, pasti Pak. Dimanapun kita beli? Iya, betul. Oke. 1 tahun. Jadi sobat Honda semua, setiap pembelian mesin Honda ternyata seperti Om Vito bilang dapat garansi 1 tahun ya. Ya. Oke. Kemudian ada ini untuk busi. Setiap pembelian pasti dapat 1 toolkit. Ini kayak di motor ya. Ya. Kayak di motor sobatnya, pastikan sobat Honda saat buka mesin dapat toolkit juga. Oke. Ini yang pertama sudah. Yang kedua kita mau review untuk mesin seri lamanya GP 160 dan seri terbaru GP 160 yang sekarang. Gitu. Oke, kita review sekarang ya. Perbedaannya apa yang ini sama yang ini? Oke, saya ingin menjelaskan perbedaannya. Yang pertama, untuk GP 160 yang terbaru ini, kita mau dari Honda sendiri mau mengikuti lainnya Honda untuk merubah dari warna awal warna putih ke warna merah, sesuai dengan ciri khas Honda itu sendiri gitu Pak Denis. Oke. Jadi yang sebelumnya putih, ini ada merah, kemudian dia keluar di GP warna putih, kemudian generasi yang baru adalah mereka mengikuti lainnya Honda. Betul. Merah. Betul. Jadi merah itu Honda. Merah itu Honda. Itu Iya sama ya. Merah itu Honda. Oke. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan untuk perbedaannya. Yang terbaru kita ada hologram di sini. oke. Di sini ada hologramnya. Itu buat apa Om? Itu kita memperkuat karakteristik mesin asli Honda itu sendiri gitu Pak Des. Karena di sini di hologram ini ada helicover yang bisa melihat di sini ada tulisan Hondanya yang tidak bisa dipalsukan gitu. Jadi salah satu
ciri untuk menandakan mesin itu asli atau tidak. Jadi sobat Honda kalau beli itu dia bisa yakin bahwa ini asli ya. Iya. Tapi kalau dari fiturnya sendiri gimana nih? Secara kualitasnya sama nggak? Secara spesifikasi dua mesin ini ya sobat Honda beruntung karena Honda tidak mengurangi durability-nya, tidak mengurangi dari sisi powernya sama. Jadi spesifikasi mesin baru sama mesin yang sama itu kualitasnya sama. Sama ya, dijamin sama. Harganya naik tapi nggak. Harganya relatif hampir sama. Relatif hampir sama. Tapi kalau pemakaian sendiri, ya mungkin sobat Honda nih perlu tahu ya antara yang lama dengan yang baru. Saya dengar sebelum kesini boxing nih, dia light duty nih, katanya memang nggak bisa kerja berat atau gimana. Nah, yang baru gimana? Sama aja atau lebih strong atau gimana? Cerita dong. Karena Honda improve terus. Untuk aplikasi ya pemakaian mesin ini memang selama hampir 4 tahun ya kita memang review hampir setiap tahun kita review Hondanis. Jadi bagaimana pemakaian mesin ini di lapangan. Akhirnya setelah kita coba analisa ulang, akhirnya kita memperluas advance untuk aplikasi pemakaian ini. Yang tadinya kita masih jaga-jaga jangan dipakai di aplikasi tertentu, akhirnya kita setelah review beberapa tahun terakhir, akhirnya kita yakin dengan kualitas mesin TV yang sekarang kita bisa perluas aplikasinya gitu. Jadi sih beberapa aplikasi umum yang banyak dipakai di pasaran dalam Hondanis ya, itu yang tadinya kita masih agak dalam tanda kutip hati-hati itu untuk memakai long tail boat. Jadi ya, sobat Honda, saya sendiri sih long tail boat dari bahasanya agak paham ya, cuman arti long tail boat itu apa sebenarnya Om? Jadi karena kita negara kepulauan, nah kita di Indonesia itu banyak nelayan-nelayan. Banyak nelayan. Nah, mereka kan untuk berjual itu memakai mesin. Salah satunya mesin kita ini gitu. Jadi kita sebutnya itu long tail boat, atau kalau untuk daerah-daerah biasa ada yang sebut katinting juga. Itu yang familiar sama katinting kan? Ya. Nah, itu salah satu aplikasi yang sekarang kita lagi gencar karena memang di beberapa wilayah di Indonesia sekarang lagi digemari juga untuk mesin GP 160 ini dipakai untuk long tail boat begitu. Selain katinting atau long tail boat, ada lagi nggak aplikasinya? Sebenarnya banyak ya. Saya mau infokan hanya beberapa aja di sini karena waktu kita juga terbatas. Yang kedua, selain long tail boat itu ada pemakaian sebenarnya untuk multivator Hondanis. Multivator itu sobat Honda semua mungkin sudah banyak yang tahu ya. Multivator itu adalah alat untuk pengolahan tanah, tapi lebih ke tanah kering. Nah itu mesin TV 160 ini juga bisa dipakai untuk itu. Cuma memang karakteristik untuk mesin kultivator itu sendiri mewajibkan untuk spesifikasinya khusus di Indonesia. Jadi bukan GP 160 yang standar. Tapi memang generasinya dia. Cuman memang ada beberapa spesifikasi yang khusus gitu. Iya, betul. Beberapa aplikasi ya. Iya, betul sekali. Karena tipenya GP 160. Kalau misalkan nih kita tahu ya sobat ya, kalau kita apalagi sobat-sobat Honda yang di daerah itu untuk yang petani itu sering lihat pompa irigasi, kemudian ada sprayer. Itu saya lihat kalau di pegunungan juga sprayer, terus di pinggir jalan kompresor, banyak pakai mesin yang begini Honda. Itu bisa. Memang selain tadi saya jelasin kultivator, berikutnya yang banyak memakai mesin kita ini itu ya seperti yang tadi saya bilang tadi sprayer. Sprayer itu mulai dari di kota-kota sampai di desa-desa, di desa pertanian itu memakai itu. Kalau di kota lebih banyak dipakai untuk cuci setir, tapi kalau di daerah-daerah pertanian itu untuk menyemprot tanaman. Nah ini dong kalau buat sobat nelayan itu kan. Ya, betul sekali. Karena memang Honda ya secara dari lama terkenal irit dan kualitasnya juga pasti
terjamin. Oh, bisa dibeli mana sih? Kalau untuk pembelian mesin kita ini ya saya mau ceritakan sedikit, itu gampang sekali, mudah sekali, karena kita di seluruh Indonesia itu sudah punya jaringan dealer CDU. CDU itu artinya dia jual unit, spare part sama service. Oh, 3S. 3S kita 3S, 3S itu konsepnya sama ya sama motor, mobil 3S ya. ya. Oke. Itu seluruh Indonesia itu kurang lebih sekarang 70 dealer resmi untuk dealer CDU-nya. Kemudian untuk dealer 2S service dan spare part-nya itu hampir 100 lebih di seluruh Indonesia. Tapi jangan salah, bukan hanya itu jaringan kita untuk menjual produk ini. Nah, di bawah dealer-dealer itu ada namanya jaringan sub-dealer. Nah, kita juga bangun relasi sama semua stakeholder termasuk sub-dealer ini. Dan di seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 1000 jaringan sub-dealer produk Honda itu sendiri. Jadi 200 jadi dari 70 3S terus hampir 100 lebih 2S ditambah lagi 1000 jaringan sub-dealer. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Wah, sobat Honda, dari Sabang sampai Merauke jangan khawatir. Cari mesin ini, Om Pinto bilang sudah ada nih jaringan yang keren. Mudah sekali mendapatkan mesin Honda sebenarnya. Tapi kalau saya nih di Jakarta, mau beli nih, saya mau nyuci mobil sendiri. Males om, keringetan. Cari tempat berasnya ada sih. Di Swalayan. Kita tahu sekarang banyak model market kayak gitu. Ada nggak? Atau saya malas keluar nih, saya mau browsing aja. Honda punya nggak sih? Bisa. Atau saya mau beli online, atau saya mau ke mall. Ya. Sekarang ya kita juga untuk jaringan pemasaran kita mengikuti perkembangan zaman juga. Akhirnya selain yang offline, beberapa dealer kita juga bangun market di online gitu. Jadi bagi sobat Honda semua yang mungkin tidak punya waktu untuk keluar rumah, mungkin sibuk untuk kegiatan yang lain, bisa pesan mesin ini di online juga, tidak hanya di offline gitu. Oke, jadi sobat Honda kalau mau cari online nih ya, itu bisa coba cek juga karena kata Om Pinto ada nih. Atau mungkin websitenya ada. Website kita ada. Websitenya apa Om? Biar sobat Honda semua bisa tahu nih. Oke. Kalau untuk sobat Honda yang mau cek di jaringan distribusi kita, produk dan segala macam mengenai HPPI, mengenai Honda, terus itu bisa cek di website kita www.hondapowerproducts.co.id. Oke, dicatat ya sobat ya. www.hondapowerproducts.co.id. Oke, mungkin ini apakah jelas? Ini saya bawa. Saya maju sobat. Kelihatan ya. www.hondapowerproducts.co.id. Oke, lanjut lagi ya. Jangan kelamaan pakai kertas. Oke, jadi mesin ini tadi berapa cc Om? Sorry Om, sebenarnya berapa cc di sini? Ini atau HP ya tulisannya? Ya, berapa HP? ini 5,5 HP. 5,5 HP ya. Oke, 5,5 HP. Kemudian, jadi sobat Honda, ini mesin generasi terbaru dari Honda yang GP160 red merah, dan kata Om Pinto dia lebih ke Honda mengikuti generasi yang sebelumnya dan punya tagline merah itu Honda. Kemudian aplikasinya juga lebih luas ya, dapat dibeli di jaringan yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada satu yang belum dijawab, perawatan, spare part, maintenance lah ya. Susah nggak? Mahal nggak? Kalau untuk maintenance sendiri ya sebenarnya itu mudah, cuma saya nggak mau jawab karena saya dikasih saya nggak jawab. Karena apa? Karena saya kesini nggak sendiri kebetulan organisasi. Saya bawa teman saya lagi paham mengenai itu, mungkin beliau yang akan nanti jelaskan lebih detail gitu. Oh siap. Berarti di sini ada tulisan saya supportingnya ada Om Kuku. Betul? Oke. Saya sih mau tahu cepat-cepat, berarti kita panggil aja. Panggil aja. Oke, Om Kuku, Om Kuku, sini Om Kuku. Oke, sobatnya. Oke, Om Pinto. Om Pinto akan jelasin dulu Om Pinto. Siap, saya standby. Setelah
sesi Om Pinto selesai, kita masuk ke maintenance dan troubleshoot. Tapi don't go anywhere karena seperti yang tadi saya bilang, kita di akhir sesi ini ada quiz, ya. Stay tune. Oke, Om Kuku, selamat datang Om Kuku. Sehat Om? Harus sehat. Subur Om. Subur. Oke, Om Kuku silakan perkenalkan diri dulu Om Kuku. Silakan. Selamat sore, jadi nama saya Stefanus Kuku dari divisi After Sales dan Spare Part. Saya di sini akan membawakan tentang materi perawatan mesin GP Red ya. GP Red ya. Memang di Honda GP Red ya. Oke, Om Kuku senyum-senyum aja manis Mas. Masih senyum Om? Kebetulan masih Pak. Oh masih sobat. Nanti di situ komen Om Kuku minta nomornya dong, DM dong. Oke, Om Kuku. Tapi Om Pinto itu sudah jelaskan, wah Honda begini, kemudian jaminan, garansi segala macam, ya, performance. Tapi saya bilang, saya belum jawab satu, ya, perawatan, maintenance atau troubleshootnya sulit nggak sih? Percuma kita mesin bagus, nggak bisa dirawat. Gimana dari jaringan kita mau suku cadang, perawatan, bisa cerita? Jadi untuk spare part itu kita terjamin ya di Honda sendiri. Untuk bagian spare part kita ada 100 US dealer dan 1S dealer. Oh yang tadi disebutin Om Pinto ya? Sudah disebutkan oleh Pak Oke, Pinto. 100 kebagian dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dengan banyak jaringan dealer ya. Oke. Kita sudah tersedia. Oke. Perawatannya sendiri ya sangat mudah, sebenarnya tidak terlalu rumit. Sebelum masuk ke perawatan mungkin saya menginformasikan fungsinya dulu kali ya Pak ya. Boleh bagian-bagian biar sobat Honda semua tahu Om. Jadi mungkin di Honda GP yang baru ini mungkin semua sudah familiar ya. Jadi sebelum melakukan perawatan penting bagi kita untuk tahu dulu nih komponen ini apa aja. Jadi yang saya tunjuk sekarang ini adalah tangki bahan bakar, fungsinya untuk meletakkan bahan bakar atau menampung bahan bakar. Bensin murni Atau campur? Kalau kita pakainya bensin murni. Bensin murni. Iya, Oke, betul sekali. Oke. Pakai bensin murni. Lalu di sini ada engine switch untuk mengaktifkan atau mematikan mesin. Oke. Lalu di sini ada lubang oli. Oke. Ya, fungsinya untuk mengisi oli. Dan di sini ada beberapa tuas ya, ada 3 tuas di sini. Di sini ada keran bahan bakar, ada tuas cuk, tuas gas, dan handle recoil. Oh, itu Ya. buat nyalainnya ya? Ya, ini buat nyalainnya nanti. Oke. Ya. Oke, lalu di sini ada filter udara. Oke. Nah, jadi sebelum perawatan kita mungkin akan info dulu cara pemakaiannya ya. Jadi sebelum menggunakan mesin ini, sobat sebaiknya memperhatikan dulu karena mesin ini tidak tersedia dengan oli. Jadi pastikan mesin ini terisi oleh oli. Oh, jadi isi olinya di sini ya? Iya, betul. Oke, isi oli di sini. Isi olinya di sini. Kita isi oli sampai batas bibir di sini ya. Oke, sampai ujung Iya, bibir. sampai batas bibir menandakan bahwa mesin ini sudah penuh. Nah, sudah penuh tapi kan olinya. oli itu ada Ya. grade-grade-nya. Oke. Dia pakai oli yang mana nih? Grade-nya kita pakai 10W30. 10W30. Iya. Mungkin kalau sobat Honda kurang jelas bisa dilihat di sini. Kita pakai Honda Power Oil dengan spesifikasi 10W30, kapasitas 0,6 liter ya. Oh, jadi dia diisi oli Ya. 10W30, Ya. kemudian kapasitasnya 0,6 liter. Betul. Itu sampai ujung sini Sampai ya. batas bibir ini. Oke, Betul sekali. oke sobat Honda. Lalu setelah diisi oli, Setelah kita isi oli, lalu kita isi bahan bakar terlebih dahulu ya. oke. Jadi kita buka tutupnya, kita isi bahan bakar di sini. Setelah itu kita posisikan engine switch di posisi on. Pastikan menunjuk ke posisi on. Oke. Lalu kita, nah di sini yang kita pertama kali buka adalah tuas bahan bakar ya. Tuas bahan bakar kita posisikan ke arah bukan. Ada tulisan on atau panah di sini. Kita geser ke arah panah ke kiri. Lalu cuk, karena mesin ini kondisinya masih dingin, cuknya kita tutup dulu. Setelah itu nanti setelah nyala cuknya kita buka. Jadi cuk kita tutup, baru tuas gas kita buka sedikit. Setelah itu kita tarik recoilnya,
rasakan sampai agak berat dan tertahan, baru kita tarik dengan cepat. Oh, Seperti jadi itu, sobat. dia nggak langsung Tarik. nggak langsung ditarik Iya. begini ya? Iya, Dia Pak. ditarik sampai apa tadi? Ada. Sampai agak Oh, ini ketahan ya? Iya. Agak ketahan baru boleh tarik ya? Iya, betul. Oh, oke. Kenapa tuh? Kenapa Om? Karena takutnya akan merusak talinya ya. Jadi recoil ini cepat rusak kalau sobat langsung tarik dengan cepat ya. Oh, kaget ya dia? Kaget, iya. Oke. Oke, lalu hidup. Oke, setelah itu kita pindahkan posisi cuknya ke arah sebelah kiri ya. Nah, baru sobat bisa mengatur gas sesuai kebutuhan. Oh, itu gasnya di sini ya? Iya, betul, Pak. Jadi mengatur RPM ada di sini ya? Betul. Dia naik turunnya ya? Iya. Oke. Siap nih. Saya mau perawatan nih. Mau perawatan nih, gimana sobat. nih Om? Jadi untuk perawatan sendiri di mesin GP ini ada di 20 jam atau 1 bulan pertama, lalu di 50 jam atau 3 bulan, di 100 jam atau 6 bulan, dan di 300 jam atau 1 tahun. Oh, berarti dia nggak pakai kilometer kayak mobil, Iya. atau nggak dipakai. Kadang kan kalau petani itu pakai hanya dari pagi ke siang. Siang, Berarti ini iya. hitung jam ya. Hitungnya Satu jam. hari saya pakai 3 hari atau 3 jam atau 4 jam. Let's say 4 jam. Ya. Berarti 5 hari 20 jam saya harus lakukan perawatan pertama. Iya, betul. Oh, apa aja tuh Om ceritanya? Jadi 20 untuk jam perawatan pertama di 20 jam pertama ini hanya dilakukan selama 1 kali ya setelah sobat membeli produk Honda. Jadi di 20 jam pertama kita melakukan perawatan dengan penggantian oli. Jadi oli mesin yang tadi sudah kita isi sampai sebatas bibir kita ganti ya. Oh, buangnya dari sini. Buangnya lagi? bukan dari sini. Isinya. Dari mana Om? Kalau sobat ingin menguras oli, sobat bisa membuang dari baut sini ya. Oh, Ya. oke. Jadi sobat Honda, kalau ada lubang di sini, ini hanya untuk masuk oli ya. Tapi Betul. untuk membuangnya dia dari sini. Betul. Oke, dia buang dari sini ya. Iya. Oke, terus setelah oli dibuang, diganti dengan yang baru. Kemudian apa lagi yang Sudah harus kita di 20 lakukan? jam kita hanya mengganti oli saja. Oh, itu aja. sangat simpel. Oh, itu yang dikatakan low cost maintenance. Iya, betul. Oke, terus. Lalu kita beralih. Saya pakai lagi nih. Saya pakai lagi. 20 jam lagi. Di 50 jam, Pak. Oh, naik lagi 50 Iya, jam. 50 jam. Oke, setelah 50 jam, 50 jam atau 3 bulan. Oke, 50 jam. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah saringan udara ya. Jadi di sini kita buka saringan udaranya. Ini kalau semua mesinnya Honda, ya saringan udaranya sama ya di sini. Dia posisinya sama ya kalau kita lihat. Oh iya, yang posisinya di belakang sama. kan dia sama memang. Jadi memang seperti ini ya. Iya, Dan prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Prosesnya betul. sama. Oke. Jadi setelah sobat buka filternya, ntar terlihat di sini ada busa ya. Nah, busa ini kita copot, lalu kita bersihkan dengan bensin. Jadi kita rendam di bensin, kita peras, lalu setelah itu kita beri sedikit oli. Oh, ini busa ya. Iya, betul, Pak. Oke, dan nggak rusak ya? Memang Nggak, direndam nggak saja rusak, bersihnya ya. Nggak Oke, rusak, direndam betul. saja. Oke. Jadi direndam dengan bensin, lalu setelah itu kita peras dan kita beri sedikit oli. Setelah itu kita pasangkan. Maaf. Setelah itu kita pasangkan lagi. Oke. Jadi di 50 jam kita hanya melakukan pembersihan saringan udara. Oh, Dan- jadi 20 jam ganti oli saja. Iya. 50 jam ganti oli plus saringan udara. Saringan udara. Itu saja. Iya. Oke, saya pakai lagi nih. Iya. Berapa jam lagi? Dipakai lagi di 100 jam atau 6 bulan. Oh, Di 6 bulan naik kemudian. lagi Iya. ya. Sama itemnya atau Itemnya gimana nih? kita ada membersihkan busi ya. Jadi Oh, sekarang tambah busi. Tambah busi, Jadi, betul. 20 jam hanya oli, Ya. 50 jam oli, saringan udara, 100 jam 100 jam. atau 6 bulan, Ya. oli, saringan udara, Dan busi. busi. Ini Iya. businya. Businya betul. Oke, jadi busi ganti atau gimana nih? Busi kita cukup bersihkan saja. Oh, dibersihkan Hanya saja. dibersihkan saja. Semua dibersihkan Semua sobat. dibersihkan. Jadi perawatannya sangat mudah sobat. Terus naik terus atau setelah 100 Setelah jam itu gimana? di 300 jam, Naik lagi? iya naik lagi kita melakukan penggantian busi. Jadi di 300 jam itu kita hanya mengganti businya saja. Jadi kalau bisa dibilang sih perawatannya sangat irit ya. Simpel ya, simpel Simpel. sekali ya, Simpel simpel sekali ya. Jadi hanya
oli, saringan udara, busi, oli, saringan udara, busi, itu saja ya yang harus diperhatikan ya. Saya mau tanya Om, kalau sobat Honda semua di daerah, kita tahu bensin nih ya pemerintah sudah mendistribusikan dengan baik. Ya. Cuma kadang kalau si penggunanya tadi Om Pinto bilang kan bisa buat nelayan ya. Ya. Kadang dari pantai itu ke pom bensin kan jauh. Ya. Dia kadang pakai bensin pinggir jalan atau dia itu nggak masalah atau memang nggak bisa harus pertalite, harus premium, harus pertamax. Dia gimana? Nggak ada masalah ya? Sebenarnya bensin yang kita pakai itu murni ya. Jadi kalau sobat membeli bensin, pastikan bensin itu benar-benar tidak dicampur oleh oli samping atau aditif lain ya. Jadi murni yang kita gunakan. Jadi saya mau beli atau sobat Honda lain kalau mau beli tidak di pom bensin karena jauh atau memang misalkan sudah ada yang terdekat di situ, nggak masalah selama Nggak murni. masalah. Itu Iya, saja selama ya. murni dia betul Pak. Oh, Bisa selama campur murni. lagi. Perawatan dilakukan berkala seperti tadi yang begitu mudah, itu udah cukup. Jam gitu terus. Betul. Udah cukup. Ini luar biasa. Oke, terus kalau misalkan nih, saya mau ganti spare part nih, ya. Ganti spare part itu biasanya yang harus kita siapkan ada nggak sih? Kalau motor kan saya ya kalau punya motor paling tidak saya harus siap busi nih misalkan di rumah atau misalkan kalau Honda tuh ada yang harus disiapin nggak atau apa? Kalau Honda selama Kalau bahasanya mungkin fast moving atau gimana ya? Dia biasanya apa sih yang biasanya teman-teman untuk sobat perawatan Honda rutin kita rutin mengganti filter udara dan mengganti busi ya di tiap 1 tahun. Lalu kita ada juga penggantian pembersihan filter bensin di saringan bahan bakar. Nah itu sobat bisa lakukan apabila tidak kesulitan mengalami untuk membersihkan tangki bahan bakar dan filternya, kita bisa bawa ke dealer kita yang terdekat. yang 100 tadi ya? Iya betul. Tapi kalau ganti busi sendiri dia Ganti busi sendiri di 1 tahun. 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali. Tahun sekali. Kalau lebih dari 1 tahun, saya punya mesin yang kompresor itu awet itu Iya. nggak masalah. Sebaiknya sih 1 tahun diganti karena takutnya tiba-tiba mati ya, kita nggak tahu ya mesinnya tiba-tiba mati. Oh, atau siap-siap aja Iya. cadangannya Kayaknya ya. sih tiap 1 tahun kita usahakan ganti mesinnya. Oh, jadi yang penting mendapatkan spare partnya mudah. Relatif mudah. Di 100 jaringan suku cadang ditambah yang Om Pinto tadi bilang ada main dealer 70 terus sub dealernya 1000 lebih. Iya. Luar biasa. Harganya juga terjangkau. Harganya juga terjangkau. Keasliannya dijamin. Keasliannya dijamin, pasti kita jamin selama membeli produk Honda, kita jamin produknya asli. Oke, jadi Sobat Honda, kita udah dapat informasi yang begitu banyak, tapi ada satu lagi nih ketinggalan. Saya mau coba panggil, nggak tahu nih di Om Kuku atau di Om Pinto. Kemarin tuh atau tadi saya lihat ada yang tanya itu asli sama palsu, bedanya hanya tadi yang Om Pinto kasih tahu di hologram atau di yang lain. Kita panggil Om Pinto lagi kali ya. Om Pinto, mana Om Pinto? Oke, Om Pinto. Ya. Tadi ada yang ketinggalan Om Pinto, asli sama palsu ngebedainnya. Hanya dari ternyata sebelum masuk ke situ emang jaringannya luar biasa ya. Tadi Om Kuku juga ngejelasinnya perawatannya mudah, simpel banget ternyata, cuma oli, air cleaner, busi, oli, air cleaner atau saringan udara, busi ya. Asli palsunya gimana nih Om? Saya takut beli, aduh asli sama palsu gimana ya? Sekarang banyak KW-KW, kaleng-kaleng nih Om. Gimana Om? Sebelumnya mungkin ya itu sangat sayangkan ya Om Danis ya, perilaku orang yang sampai sekarang masih bikin produk-produk palsu gitu ya. Kita sangat sayangkan sekali. Tapi di sisi lain kita sebagai prinsipalnya di sini juga selalu edukasi ke semua stakeholder kita untuk lebih selektif lagi untuk melihat untuk membeli produk-produk Honda itu sendiri begitu. Baik, saya akan sedikit sampaikan mengenai ciri khas dari produk-produk Honda, mana yang asli dan mana yang palsu begitu ya. Oke, seru nih bagian ini. Oke. Kalau untuk yang asli Om Danis ya,
Pertama itu setiap pembelian mesin Honda itu sendiri, sobat Honda semua harus pastikan sobat Honda menerima kartu garansi dari toko atau dealer tempat beli begitu. Kartu garansinya ini tadi ya? Betul, betul. Oke, jadi sobat Honda, kameramen, kelihatan ya? Kelihatan? Oke, ini yang dibilang Om Pinto tadi, dia harus dapat 1 lembar kartu garansi Iya, betul. selama 1 tahun ya. Garansi 1 tahun. Betul. Oke. Kemudian apa lagi Om? Itu yang pertama. Itu Yang yang kedua, saya mau bocorkan di sini nih Om Danis. Kalau mesin Honda asli itu ada karakteristik di serial numbernya. Dari nomor seri mesinnya itu punya karakteristik tersendiri. Gitu. Jadi setiap mesin Honda itu punya nomor seri 5 huruf 7 angka. Oh gitu, pasti itu. Pasti. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktiin sobat. Kita coba buktikan sobat ya. Sobat Honda bisa Kata lihat di Om sini. Pinto ada 5 huruf 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Selalu semua mesin begini. Betul, semua mesin Honda punya nomor seri 5 huruf 7 angka. Jangan lama-lama nanti yang niat ngelihat ya. Ya. Oke, Yang kedua, 5 Sobat huruf Honda. 7 angka. Dengan Ya. karakteristik ada huruf-huruf tadi ya. Kita nggak bisa sebutkan, cuma memang karakteristiknya seperti Om Pinto bilang seperti itu. Apalagi nih Om ceritanya Om? Selain itu juga Sobat Honda juga harus teliti sebenarnya untuk membeli mesin Honda. Di bawah tangkinya ini ada engine mounting, jadi sudah tercetak dari pabriknya. Iya. Di sini sebenarnya ada cetakan Honda sama cc mesinnya. Gitu. Ya, jadi di sini ya Om ya. Iya, betul, di situ. Oh, tapi saya lihat beberapa kali ada yang dia ngelepas gitu. Memang tempelan atau tapi kok ini bukan tempelan ya? Kalau yang asli sebenarnya itu Ini udah proses cetakan. casting ya berarti? Sudah, ya. Proses molding ya? Ya, betul. Oke. Itu udah asli dari pabriknya kita. Jadi buat sobat Honda, saya sebutkan ya, di sini dia ada logo Honda, HONDA, kemudian ada CC-nya nih, ada CC-nya dia ya, ada tipenya. 1 GP 160 strip CC-nya 163 cm kubik sama logo Honda dan dia molding. Seperti ini. Oh, I see. Ini sama persis. Oke. Jadi ada karakteristik serial number, ada molding Honda, kemudian kartu garansi, kemudian tadi yang di awal disebutkan ada hologram. Oke, kemudian ada apa lagi Om? Kemudian untuk yang ini sedikit detail sebenarnya ya. Kalau Sobat Honda perhatikan di setiap cover depannya ini logo mesin, ini kan ada GP 160 Honda. Itu sebenarnya untuk yang mesin asli kita itu ada titik 2 nih di atas dan di bawah. Saya pikir ini kotoran. memang titik 2 ini ya. Betul ya, itu memang dari Honda sengaja bikin seperti itu untuk salah satu ciri mesin asli atau tidak begitu. Oh iya, sobat. Jadi saya perhatikan sama mesin yang putih pun sama ya, sobat. Ya, Yang mungkin bisa dikasih lihat nih, sama, dan dia juga ada mounting di bawah molding di bawahnya. Kemudian ada kita buktikan yang 5 huruf 7 angka. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Benar. Oke. Wah. Ada lagi nggak Om? Oke. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan untuk ciri-ciri mesin asli itu, setiap mesin GP 160 ini ya, itu pakai karburator Keihin. Itu pakai Kevin tuh buat balap tuh, keren tuh. ya, karena memang Keihin terkenal untuk karburator ya kualitas bagus ya. Jadi Honda komitmen untuk memakai memang produk-produk bagus juga gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Berarti tadi sobat Honda, Om Pinto sudah menjelaskan beberapa dari nomor seri, kemudian dari yang pertama tadi dari hologram, dari kartu garansi, ada nomor seri juga, ada moldingan logo Honda beserta serinya juga. Kemudian terakhir ada karburator, dan ternyata titik 2 ini bukan hanya, saya pikir potongan, tapi ternyata memang salah satu yang dibuat karakter ya. Iya, betul. Tapi pasti ada yang lain dong, tapi jangan diinfo di sini nanti. Tapi bisa ya kalau
Sobat Honda mau beli, kemudian saya mau nanya nih biar yakin ke dealer semua udah tahu ya, dealer sub dealer mereka udah tahu ya asli palsu ya. Sudah, karena memang kita selalu jalin komunikasi, kita selalu edukasi jaringan stakeholder kita untuk lebih concern untuk menjelaskan ke user gitu. Jadi mereka kita jalin juga sudah tahu gitu. Kalau misalkan Sobat Honda ketemu barang yang, waduh barang saya ternyata nggak asli dong. Sobat Honda bisa komunikasi nggak dengan dealer atau dengan Honda atau gimana nih ceritanya nih Om? Dengan dealer kita bisa pasti, karena dealer kita terbuka untuk itu. Yang kedua ya dengan jaringan toko-toko di lokasi tempat Sobat Honda sendiri juga bisa berkomunikasi. Selain itu Sobat Honda juga bisa komunikasi langsung dengan kita. Nah, kita sediakan di website kita untuk chatting, layanan chatting ya, layanan chatting untuk keluh kesah atau istilahnya ketika ada yang perlu ditanyakan, Sobat Honda bisa langsung komunikasi dengan HPP sendiri. Oke, Sobat Honda, kita udah panjang lebar ya, unboxing, ceng-ceng, ada mesinnya. Saya sih melihatnya lebih keren ya, lebih asik nih. Merah, ternyata merah itu Honda. Sudah dikasih tahu perawatannya mudah segala macam, sampai kita bahas yang serius-serius nih, asli dan palsu. Saya jadi deg-degan nih, nanti saya didatangin orang lagi. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, ya. Di awal kita sudah info yang pertanyaannya akan dibacakan, itu akan dapat souvenir berupa payung eksklusif sama workshop. Ya, saya udah ada bocoran ini Om Binto. Jadi pertanyaan terbaik yang diposting tadi kita udah dikasih contekan ada 3. Yang pertama dari @aries_tianto. Jadi @aries_tianto. Selamat Mas Aris. Ini pertanyaannya, untuk perawatan normal setelah pemakaian maksimal itu berapa bulan sekali tap olinya? Tadi berarti katanya 20 jam, 50 jam, 100 jam, 300 jam gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini selamat kepada @adi adhy.deso @adi.deso ya, selamat. Ini pertanyaannya, berapa lama waktu pemakaian mesin Honda Power yang dianjurkan untuk sekali pakainya? Kayaknya tadi kita belum membahas. Jadi kalau dari Om Pinto atau Om Kukuh tadi, mari kita panggil lagi sekalian. Langsung aja join di sini Om Kukuh. Om Kukuh, ayo bertiga di sini Om Kukuh. Berapa lama nih Om Kukuh atau Om Pinto kalau sekali pakai? Jadi misalkan ada Sobat Honda yang mau pakai, sekali pakai hanya boleh 5 jam, 7 jam, 4 jam, atau berapa jam sebenarnya? Atau sampai bensin habis atau gimana nih? Sebenarnya sampai bensin habis ya sekitar 3 sampai 4 jam ya. Oh, dia nggak akan overheat ya? Iya, nggak akan overheat ya. Oke. Jadi Mas Adi @deso, ini berapa lama waktu pemakaian mesin Honda Power yang dianjurkan untuk sekali pakainya? Untuk GP merah ini dia 4 jam atau sampai tangki habis ya, dia tidak akan bermasalah. Bagaimana pelayanan after sales-nya bila terdapat kendala atau kerusakan pada mesin Honda Power? Terima kasih. Itu yang tadi itu ya, lewat 100 jaringan, terus ada 1000 sub dealer, itu yang bisa membantu ya. Oke, bisa dibawa ke situ di Sabang sampai Merauke. Iya betul, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Saya tambahkan sedikit ya, apabila sobat kesulitan tentang perawatan, bagaimana prosedur perawatannya, mungkin sobat bisa menuju ke mobile service information kita, ada di website resmi kita, atau bisa diketik langsung di hondappsv.com/IDN. Nah, ini kalau sobat butuh pertanyaan atau kesulitan cara mengoperasikan mesin, bisa masuk ke sini. Oh, jadi bisa interaktif di sini juga ya? Oh, luar biasa. Bisa interaktif di sini. Kita menyediakan manual book dan panduan bagaimana cara mengoperasikan mesin. www.hondappsv.com/IDN. Oke, terima kasih. Oke, jadi bisa interaktif di situ tadi. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan di mana saya bisa mendapatkan produk Honda Power ini dari @sangra
_picture. Jadi @sangra @sangra_picturp sangra_picture. Selamat kepada sangra_picture. Pertanyaannya kayaknya ini ke Om Pinto nih. Gimana Om bisa jawab? Dia daerah mana ya? Tapi seluruh Indonesia itu gimana nih? Dia mau beli lewat mana? Ya seperti yang awal kita sudah bahas tadi juga ya, kita pastikan semua sobat Honda mudah untuk mendapatkan mesin ini. Poinnya di situ karena kita sudah bangun jaringan mulai dari dealer CBU kita, dealer service dan spare part kita sampai jaringan sub-dealer kita di seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 1.300-an outlet begitu. Jadi kita pastikan sobat Honda semua mudah untuk mendapatkan mesin ini. Oke, jadi sobat Honda seperti yang tadi diinformasikan sama Om Pinto ya, Mas atau Mbak Sandra, jadi bisa didapatkan di seluruh Indonesia 270 ya, 70 main dealer, 100 lebih 2S, kemudian 1000 sub dealer. Betul. Itu Sabang sampai Merauke pasti ada mesinnya ya. Oke, jadi selamat kepada 3 pemenang kita. Saya ulang sekali lagi, @aries_stianto, yang kedua @adi_adhy.deso, sama yang ketiga @sangra_picture. Selamat, nanti akan dihubungi oleh tim Honda ya. Kemudian, nah ini siap-siap ya sobat ya. Ada satu sesi lagi yang akan kita punya, tetap dapat eksklusif souvenir dari Honda. Om Pinto nanti akan kasih pertanyaan, silakan sobat Honda langsung dijawab sekarang juga. Kemudian nanti kita akan seleksi. Pertanyaannya, yang pertama itu ini mungkin cepat-cepatan karena ini mudah sekali. Pertama, apa tagline mesin GP160 terbaru Honda ini? Jadi kalau mesin GP ini Honda ada tagline terbarunya. Nah, sobat Honda semua bisa jawab langsung di channel Instagram sekarang. Iya. Oke, hondapower.id ya. Ya. Nah, yang live langsung jawab. Saya ikut jawab apa ya? Saya ikut jawab. Berikutnya lagi kali Om sambil tunggu. Atau Langsung. gimana nih? Langsung ya, langsung. Oke, untuk yang kedua, siap-siap ya sobat Honda semua. Pertanyaannya adalah apa perbedaan mesin GP160 Oak Series dengan GP160 yang baru? Sangat mudah sekali pertanyaannya. Mungkin siapa cepat dia akan dapat. Gampang sekali, barangnya masih ada di sini. Eksklusif polo shirt sama payung, tetap merah itu Honda. Aduh, saya. Bukan nggak apa-apa ya. Boleh. Pamali kata orang kan. Pamali, semoga nggak apa. Duh, tangan ini bukan ini Om. Ini dia, masya Allah. Tuh. Wih. Bisa sepayung berdua ya. Ayo saya tungguin, saya kasih kalau ini jatah saya ditulis apa. Oke, 2 pertanyaan, 4 lagi Om. Oke, untuk yang pertanyaan berikutnya, ini juga sangat mudah sekali. Bagaimana karakteristik serial number mesin Honda? Yang tadi kita sempat bahas loh, Om Danis ya. Yes, Pasti sobat Honda semua udah tahu, jadi langsung aja jawab sekarang. Yes. Oke. Sini Om, sini. Oke. Yang ketiga tadi ya. Jadi yang pertama itu tadi supaya sobat Honda nggak lupa, tagline yang baru ya, GP merah ini apa? Yang kedua, perbedaan GP yang generasi terbaru dengan yang sebelumnya. Ya. Oke. Yang ketiga tadi karakteristik nomor seri ya. Iya, betul. Yang tadi kita bahas ada gitu ya. Iya. Oke. Itu ada contekannya ya, sobat ya. Siap lagi, siap. 3 lagi. Oke, untuk yang berikutnya, siap-siap ya.
Sebutkan 3 dari banyak aplikasi yang tadi sempat kita bahas pemakaian dari mesin GP160 ini. Jadi mau dipakai buat ini. Nah, sebutkan 3 aja. Jadi nanti viewer kita cukup jawab masing-masing satu ini kan? Iya, tidak masing-masing jawab semua kan? Iya, masing-masing satu. Oke. Jadi pertanyaan pertama tim kita sudah dapat bocoran siapa, kedua sudah, ketiga sudah masuk Om? Sudah. Pertanyaan keempat, 3 aplikasi ya? Iya, yang tadi sempat kita panjang lebar kita bahas ya. Ada banyak ya? Ada banyak gitu ya, banyak. bisa buat apa aja ya? Oke, next, kelima. Oke, untuk yang berikutnya ini yang Om Kuku tadi jelasin ya. Tadi Om Kuku saya lihat sangat detail menjelaskan ini. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum mengoperasikan mesin Honda? Oh, jadi pertama ini, kedua ini, terus yang lain. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ayo buruan, cepat. Ini kalau nggak ada yang jawab, saya ambil handphone saya jawab, dapat 6 set buat orang di rumah. Oke, udah 5 pertanyaan. Udah 5 ya. Ini yang Udah terakhir dapat ya. Om? Yang kelima? Kita mau langsung atau gimana? Oh, ternyata. Tapi kalau yang kuning sambil nunggu, Om Minto. Ini kuning apa ya? Hanya pemberitahuan atau apa ya? Tadi saya belum ini juga nih sobat ya. Pemberitahuan aja ya. Iya, ini pemberitahuan ke Oh user. iya. Jadi dia belum diisi oli. Oh, makanya tadi Om Kuku kasih tahu ya. Iya, betul. Oke, jadi dia belum ada olinya, kemudian ada olinya segala macam. Oh, bahasanya mantap. Oh, ada bahasa Indonesianya juga ternyata. Oke, ada banyak bahasa. Oke, next pertanyaan terakhir. Ya, Siap-siap. yang terakhir, sebutkan 3 ciri-ciri dari mesin Honda yang asli. Wah. Jadi karakteristik mesin Honda begitu. Ayo sobat, ayo. Kita tadi sempat bahas beberapa poin, mungkin lebih dari 5 tadi kita sempat bahas. Buat Honda cukup sebutkan 3 dari 3 saja. ya dari 3 saja. Kita tunggu. Ayo, kita tunggu. Sudah belum? Oh, kita tunggu dari tim nih bocorannya nih. Tapi kalau yang di Jakarta sambil nunggu bocoran dari tim kita, itu kantor HPPI ya, Itu di mana ya, Om, kalau boleh tahu? HPP sendiri itu base-nya di kawasan industri Pulau Gadung. Jadi kantor pusat kita di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Rawagelam 4 nomor 14. Di dalam kawasan industri Jakarta Timur ya itu. Jakarta Timur, betul. Oke. Jatinegara. Jadi kantornya Honda nih Power Product, kalau sobat mau tahu, itu ada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Itu ada produksinya ya atau gimana? Semua impor atau sudah diproduksi di Indonesia, Om? Kalau di sini pertama kita kantor di sini, yang kedua Honda ini nggak hanya masukin barang dari luar negeri, dijaga kualitasnya, ada juga assemblingnya di Indonesia, Ya. di Pulau Gadung ya. betul. Karena memang kita komitmen juga dengan anjuran pemerintah TKDN yang pertama karena TKDN itu kandungan lokal ya. betul. Kita ingin hidupkan industri dalam negeri. Betul. Honda. Luar biasa. Saya dengar juga udah SNI ya, udah dapat SNI ya.
Ya, betul sekali Om Manis. Kayaknya Om Manis risetnya banyak nih di awal. Om Manis sudah banyak bocoran. Memang Saya malu nanti saya bawain saya datang gitu. Ya. Dapat awardnya juga ya saya dengar. betul, betul, betul. Kita sudah ada SNI untuk produk water pump kita. Oh, sudah ber-SNI ya? Ya, ada 4 series. Gak apa-apa kita bocorin sekarang. Boleh, Ya, boleh. WB20XN, WB30XN, WL20XN sama WL30XN. Itu 4 series water pump yang kita sekarang sudah 5 tahun terakhir ini kita produksi di Indonesia. Dan sudah ber-SNI. Betul, sekarang sudah ber-SNI. Dan yang tadi Om Vito bilang ada TKDN. Iya. Oke, Sobat Honda. Jadi tidak hanya jual mesinnya saja, tapi aplikasinya juga untuk pompa air. Betul, Pak. Punya SNI, dapat award SNI-nya juga, mendukung industri lokalnya juga karena ada lokal kontennya. Dah. Dan yang pasti secara kualitas kita jamin tetap. Semua barang yang Gimana Om tim kita? Sorry Om. Sudah ada? Oke, sebentar. Oke, Om Vito, kita sudah ada 6 tadi. Canggih-canggih. Ini udah diseleksi sama tim kita benar ya? Jawabannya ya? Sudah sesuai ya? Oh, kepantesan di belakang ada Om Kuku, dia yang seleksi. Oke. Yang pertama, Om Vito, selamat kepada Arya ya, Arya. Oke, selamat Arya. Dia yang jawab pertama tuh ketinting, pompa, genset. Oke. Kedua, ada Alfian Deva, double F ya. Alfian Deva. Oh, ini pertanyaan yang nomor 1 ini apa tagline-nya? Merah itu Honda. Oke sobat, merah itu Honda. betul. Kemudian, tapi tetap saya sebelumnya tetap Honda kan? Iya. Diakuin dong. Iya dong. Oh, diakuin sobat. Itu namanya bukan kacang bukan kulitnya. Yang ketiga, ini apa nih? @ayu-lollipop. @ayu-lollipop. Ini jawaban nomor 2 ya. Nomor bukan ini yang Mojor Ruby apa nih? Om. @ayu-lollipop ya. Oke. Itu berarti karakteristik serial numbernya tadi ya. Ini enggak yang karakteristik serial number ini ada @mohawal-ridwan ya. @mohawal-ridwan ini yang 5 huruf 7 angka. Oke. Kemudian yang kelima @Sulaiman Arif dan yang udah ke-6 tadi ya. Jadi oke, selamat kepada 6 pemenang hari ini. Yang pertama adalah @Arya, kedua @Alfian Deva, @ayu-lollipop, kemudian @mohawal-ridwan, ke-6 @Sulaiman Arif. Oke, selamat kepada 6 pemenang kita hari ini, Sobat Honda semua. Jadi sudah ada 3 plus 6 masing-masing mendapatkan 2 eksklusif souvenir. Yang tadi ada eksklusif polo shop Honda. Saya boleh minta satu nggak nih Om nanti Om? Kita udah siapkan Honda. Yang 2 eksklusif payung. Konsisten ini ya, merah itu Honda ya. Luar biasa. Oke, selamat. Oke. Sekali lagi Sobat Honda, kita sudah launching hari ini. Kemudian yang kita bongkar hari ini adalah engine GP Red Series ya, generasi terbaru dari GP yang sebelumnya, berubah dari putih menjadi merah. Betul. Karena merah itu Honda. Merah itu Honda. Oke, diingat Sobat Honda semuanya, merah itu Honda. Kemudian sudah diinformasikan Om Pinto, luar biasa sekali jaringan Honda. Seperti kita tahu ternyata tidak hanya di mobil dan motor, Power Product memiliki jaringan yang luar biasa. 70 main dealer 3S, 100 lebih 2S dealer service dan spare part, ditambah 1000 sub dealer. Luar biasa nih, kakinya nih ke seluruh Indonesia, menjamin Sobat Honda semua mendapatkan produk dengan mudah. Kemudian
diinformasikan juga sama Om Kuku. Om Kuku, kita panggil dong Om Kuku sebelum kita closing. Kesini Om Kuku. Om Kuku nih pemalu sobat nih, bolak-balik aja nih. Oke, kemudian asli palsu segala macam ya. Jadi semua